Kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan, papan, keamanan, pendidikan, dan kesehatan sejatinya merupakan tanggung jawab negara. Negara yang menjamin kebutuhan tersebut terpenuhi tanpa dipungut biaya. Namun, apa jadinya bila kebutuhan tempat tinggal saja masih banyak terabaikan? Bahkan, masih banyak rumah yang tidak layak huni. Lantas, kenapa itu bisa terjadi? Bagaimana Islam menyelesaikan persoalan tersebut? Saksikan ngobrol santai bersama Interaksi Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sahabat Interaksi Dakwah Channel dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Bang Zainul Arifin, dan di sebelah saya seperti biasa Bang Aslan. Ya, Apa kabar Bang? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat baik-baik Bang ya. Alhamdulillah, saat ini kita di episode yang ke-7. Kita akan kembali mengulas berita. Itu ulas berita lagi nih Bang. Ya. Tapi ulas berita dalam perspektif Islam. Nah, baik teman-teman sahabat Interaksi Dakwah Channel ya. Di sini saya akan langsung baca beritanya Bang ya. Ya. Nah, ini ada berita Bang. Ya. Dari saya dapatkan di ini Radar Tarakan. Nah, judul beritanya, masih ada ribuan rumah tidak layak huni di Nunukan. Nah, berita ini terbit pada hari Minggu 27 April 2025 jam 16.07 waktu Indonesia Barat. Ya. Di sini. Nah, saya baca beritanya Pak ya. Ya. Oke. Nunukan. Ya. Dari data Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perkim, Nunukan, tercatat masih ada ribuan rumah masuk dalam kategori rumah tidak layak huni RTLH di Nunukan. Jumlahnya mencapai 3.000 lebih, tersebar se-Kabupaten Nunukan. Jumlah ini sudah tercatat sejak tahun 2021 hingga 2024. Itu diungkapkan Kepala Dinas Perkim Nunukan Alimuddin. Dirinya mengungkapkan pihaknya mencatat ada sebanyak 3.036 unit rumah yang masuk dalam kategori RTLH di Nunukan. Sementara pemerintah kabupaten Pemkab Nunukan disebutkannya hanya mampu merehabilitasi rumah RTLH sebanyak 200 rumah dalam setahun. Artinya, kita untuk 1.000 rumah saja butuh 5 tahun melakukannya. Ini tidak bisa dipungkiri lagi, karena pemerintah hanya mampu membiayai untuk 200 rumah saja dalam setahunnya, ungkap Alimuddin ketika diwawancarai Sabtu 27 April 2025. Ya. Bagaimana tanggapan Bang Aslan terkait dengan berita ini Bang? Terima kasih Bang Zainul ya terkait dengan berita Radar Tarakan. Ya. Ya. Yang dimana isi dalam beritanya itu bahwa masih ada rumah tidak layak huni atau RTLH ya sekitar 3.300 rumah itu. 3.036 rumah ya. Nah, namun ya dari pihak pemerintah terkait itu cuma hanya bisa membangun ya atau bisa membantu rumah sekitar 200 rumah dalam setahun. Ya. Itu ya berarti butuh berapa tahun tuh ya?
Kalau 3.000 rumah Mm-mm. berarti butuh waktu 15 15, tahun, ya betul, 15 tahun. lebih sedikit, Nah, sedikit untuk membangun 3.036 rumah layak rumah huni itu, Bang. itu. Nah, ini yang memang menjadi prihatinan kita ya, Ya. terkait dengan rumah tidak layak huni ini. Itu. Nah, ini baru di daerah Nunukan, ya belum di daerah-daerah yang lain seperti apa, gitu. Nah, memang ini merupakan Bang Zainul, sesuatu hal yang ironis menurut saya, ya. Kenapa? Karena di Indonesia ini yang katanya itu sumber daya alamnya berlimpah ruah, ya, kita memiliki tambang batu bara, ya, tambang emas, tambang nikel, ya, memiliki hutan yang luas, ya, air laut yang luas yang beraneka ragam Hayati di di dalamnya. dalamnya, ya, Mm. ya, yang itu kalau misalnya dikelola dengan sebaik-baik mungkin, ya, dikelola oleh negara sebaik-baik mungkin dan hasilnya itu diserahkan kepada masyarakat, ya mungkin saya pikir sudah nggak ada lagi yang fenomena seperti ini, rumah tidak layak huni itu, seperti itu ya. Nah, ini memang merupakan ironis ya menurut saya, seperti itu, Bang Zainul. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Penyebabnya apa, Pak? Iya, baik. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena di negeri saat ini, ya, negeri saat ini sedang diterapkan sistem ekonomi kapitalis, itu, ya, sistem ekonomi kapitalis dengan akidah sekularisme itu, ya, sehingga pengelolaan sumber daya alam kita itu dikelola oleh hanya segelintir orang, tuh, hanya individu, tuh, atau lebih tepatnya itu negara itu tidak mengelola sumber daya alam, tapi diserahkan kepada pihak swasta atau segelintir orang, tuh. Sehingga segelintir orang tadi itu atau pihak swasta itu, ya, hasil dari pengelolaan sumber daya alam itu kemudian dinikmati oleh mereka saja, gitu. Ya. Yang seharusnya sumber daya alam itu kan milik kita, ya, milik negeri ini. Nah, itu harus dikelola oleh negara-negara yang kemudian hasil dari pengelolaan sumber daya alam itu diserahkan kepada masyarakat. Oh, iya. Itu. Jadi lagi-lagi penyebabnya kapitalisme, banyak. Iya. Nah, Itu. kalau dalam konteks ini, Bang, nah, kita kan tahu ada perusahaan, ya, ada BUMN, ya, artinya badan usaha milik negara. Iya. Ya. Artinya ada kekayaan alam yang dikelola oleh negara. Ya. Kayak contoh misalnya ya bumi, Iya. perusahaannya kan Pertamina, gitu. Terus dan banyak lagi contoh-contoh yang lain, perusahaan-perusahaan BUMN yang langsung dikelola oleh negara. Tetapi kalau menurut Bang Aslan, ini sudah dikelola, Bang Aslan. Ada sebagian gitu ya, dikelola oleh negara. Tetapi apakah keuntungannya itu sudah dimaksimalkankah untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat? Iya, baik. Memang kalau kita melihat, ya, ambil contoh misalnya Pertamina, itu ya. Kalau kita lihat di daerah-daerah yang dimana di situ perusahaan Pertamina ada di situ, ya, pasti Pertamina itu memiliki program, ya, program pemberdayaan masyarakat. Kayak CSR gitu kan, Bang? Dia itu modelnya rutin tiap tahun, ya. Sebagai contoh misalnya itu di daerah Bunyu, ya. Bunyu itu memang
di situ tiap tahun di situ biasa ada bantuan dari Pertamina. Ya, baik itu berupa bantuan sanitasi, ya, bantuan mungkin juga rumah dan lain sebagainya. Iya. Itu. Nah, tetapi kalau saya melihat ini cuma hanya bentuk kepedulian saja kepada masyarakat yang berada di sekitar situ. Itu. Artinya apa? Yang diberikan oleh perusahaan itu kepada masyarakat itu sebagian kecil saja dibandingkan dengan apa yang mereka dapatkan dari sumber daya alam itu. Itu seperti itu. Ya, dan ini mungkin banyak di daerah-daerah lain, ya. Yang dimana di situ ada perusahaan, ada tambang batu bara, ada nikel, seperti itu. Kalau betul juga ya, perusahaan-perusahaan yang itu ada di situ, ada BUMN ya, situ. Ya, memang kalau kita melihat program-programnya itu ya memang ada menyentuh masyarakat, tetapi itu sebenarnya tidak menyelesaikan persoalan di masyarakat. Itu. Artinya apa? Yang diberikan oleh masyarakat itu cuma segelintir saja, maksudnya cuma sebagian kecil pada masyarakat. Itu. Ya. Kalau misalnya BUMN yang ada saat ini ya kan? Iya, kayak PLN. Ya, PLN, kemudian juga transportasi itu sebenarnya pasti ada sesuatu yang diminta oleh masyarakat, ya. Misalnya kalau kapal gitu ya, kapal kan perusahaan BUMN ya, Pelabuhan. Iya, kapal ya, itu pasti ada yang ditarik oleh masyarakat situ ya. Artinya memang di sini negara juga berbisnis dengan rakyatnya, begitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, baik Bang. Nah, kembali kita ke konteks ini, rumah tidak layak huni. Iya. Menurut berita dari Radar Nunukan ini Bang. Nah, tadi Bang Aslan sudah menjelaskan ya bahwa penyebab utamanya itu adalah kapitalisme ya, gitu ya. Nah, lagi-lagi Bang ya, kita melihat dari sudut pandang Islam Bang. Iya. Nah, karena kita ini kita kan seorang Muslim ya. Iya. Saya teringat telah dijelaskan di dalam kitab peraturan hidup dalam Islam itu Bang. Kalau tidak salah di bab 3 gitu, tentang bagaimana menjadikan Islam itu sebagai kaidah fikriyah ya. Iya. Dan juga menjadikan Islam sebagai kaidah fikriyah. Nah, di situ dijelaskan terkait dengan masalah kaidah fikriyah ya. Bagaimana seorang muslim itu menjadikan Islam sebagai landasan berpikir, standar berpikir ketika melihat sesuatu. Nah, fenomena rumah layak tidak huni dinunukan ini ya harus kita lihat dari sudut pandang sebagai seorang muslim. Menurut Bang Aslan, bagaimana Islam memandang permasalahan ini ya secara ekonomi Islam gitu Bang ya, terkait dengan rumah layak tidak huni ini? Apakah ini tanggung jawab negara kah atau bagaimana kalau terjadi hal seperti ini Bang? Silakan Bang. Iya, jelas ya kalau dalam Islam ya, yang namanya kebutuhan manusia ya, sandang, pangan, papan ya, kesehatan, kemudian keamanan ya, tempat tinggal itu juga merupakan tanggung jawab negara ya. Nah, kasus fenomena rumah tidak layak huni yang ada di Nunukan itu ya, nah, itu harus menjadi tanggung jawab negara. Kenapa? Karena itu merupakan
eh, merupakan Kebutuhan kebutuhan pokok. ya, Kebutuhan kebutuhan pokok gitu. pokok ya, kebutuhan pokok manusia. Sandang, Ya, pangan, sandang, pangan, papan, Ya. ya, kesehatan juga, keamanan, ya, pendidikan juga. pendidikan, ya, itu merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh negara. Ya. Itu menjadi tanggung jawab negara. Betul. Itu tidak boleh diabaikan yang seperti itu. Itu menurut perspektif Islam. Dalam gitu ya. Islam, dalam Islam seperti itu. Jelas ya bahwa kebutuhan pokok manusia itu, ya, sandang, pangan, papan tadi itu, ya, kesehatan, keamanan, pendidikan, itu tanggung jawab negara, dan tidak boleh negara itu memungut sepersen pun, ya, dari masyarakat. Kesehatan misalnya, nah, tanggung jawab negara itu bagaimana bisa memberikan kesehatan gratis kepada masyarakat, ya. Rumah, bagaimana negara itu bisa memberikan rumah yang layak, ya, kepada masyarakat itu, ya, keamanan juga, Ya. itu. Artinya kalau ada individu atau seseorang yang dia secara ekonomi gitu ya Pak ya, tidak bisa bangun rumah gitu, Ya, itu harus dibantu. itu harus dibantu oleh negara. Iya, harus dibantu. Itu. Dalam konteks hari ini Mbak ya, bukankah negara hari ini turun tangan, ya, membantu masyarakat di sana, di Nunukan, kepada mereka, ya, dibangunkan rumah gitu Pak ya. Tadi menurut berita tadi 200 rumah setahun. Bukankah ini salah satu bentuk kontribusi negara ya, tanggung jawab negara begitu. Iya. Dan negara sudah membuatkan gitu. Ada Iya. 200 rumah Iya. setahun. Nah, bagaimana ini menurut Bang Aslan? Iya, memang kita patut apresiasi ya atas kemauan usaha dari pemerintah untuk mau membantu. Gitu. Tapi lagi-lagi kan ini sebenarnya berbicara terkait dengan anggaran, gitu. Kalau ada anggaran ya dikerjakan. Kalau tidak ada anggaran nggak dikerjakan. Gitu. Jadi yang 200 rumah itu setahun ya, per tahun itu kan terkait dengan anggaran. Ya, kalau sudah anggarannya setahun 200 rumah, semampu anggaran kemampuan anggaran dilihat. Gitu. Nah, makanya berarti ini kan bagaimana negara itu ya bisa memaksimalkan anggaran, ya, bisa memaksimalkan anggaran negara itu untuk kemudian lebih fokus kepada masyarakat. Nah, berarti kembali kepada sumber anggaran, gitu. Nah, yang ada sekarang ini kan penganggaran negara itu bersumber dari pajak, gitu, ya kan. Seharusnya kekayaan sumber daya alam kita itu harusnya kekayaan sumber daya alam kita itu bisa menutupi ini semua seharusnya. Gitu. Iya Bang. Baik. Berarti ini tergantung anggaran gitu ya. Anggaran. Padahal kalau kita melihat konteks secara kebutuhan ya, bahwa kebutuhan orang akan tempat tinggal itu kan sangat mendesak ya, sangat vital gitu ya, gitu. Mengapa negara tidak langsung saja membangun 3.000 gitu, langsung diprioritaskan gitu? Oh, ini ada warga kita di Nunukan, banyak yang tidak punya rumah. Nah, 3.036. Nah, seharusnya kalau misalkan negara betul-betul serius gitu ya, tahun ini segera kerjakan 3.036 rumah gitu. Berapa yang dibutuhkan di sana? Anggarkan gitu. Nah, menurut Bang Aslan bagaimana? Iya, keinginan kita kan seperti itu harusnya, gitu ya kan. Kenapa harus kenapa nggak semuanya gitu ya kan. Nah, maka ini kembali kepada tadi ya kan, ini tergantung dari anggaran, tergantung dari kekuatan
Kekuatan anggaran. anggaran itu sendiri itu. Nah, faktanya yang ada sekarang ini ya, banyak pos-pos anggaran kita itu dialihkan ke yang tidak eh, apa ya, yang Tidak mendesak gitu. iya, yang tidak, itu bukan kebutuhan masyarakat gitu. Misalnya pos-pos anggaran dialihkan ke misalnya biaya perjalanan pejabat gitu ya kan, atau misalnya banyak anggaran itu dialihkan ke yang tidak menyentuh masyarakat gitu. Iya, baik. Itu nah, sehingga yang tadi rumah ini kebutuhan yang sangat vital Dan mendesak. yang mendesak akhirnya itu terabaikan. Itu Itu. justru lebih difokuskan kepada anggaran-anggaran yang itu tidak mendesak gitu ya. Misalnya perjalanan dinas pejabat gitu ya, atau misalnya untuk biaya operasional rumah dinas gitu ya, atau kendaraan dinas gitu. Nah, sementara yang masyarakat miskin ini itu nggak diperhatikan gitu. Baik. Nah, pertanyaan terakhir Bang Aslan, ya, sekaligus closing statement nih Bang. Ya, bagaimana Islam membereskan problem masyarakat yang tidak punya rumah gitu. Iya. Ya. Kalau dalam Islam ya, kebutuhan-kebutuhan yang vital ya, sandan, pangan, papan ya, kesehatan, pendidikan, keamanan itu merupakan tanggung jawab negara yang itu harus diberikan secara gratis kepada masyarakat itu, karena itu kebutuhan yang memang harus terpenuhi oleh negara itu, Tanpa memungut biaya sepeser pun dari masyarakat. tanpa memungut biaya pun sepersen pun kepada masyarakat. warganya. Baik. Nah, makanya sebagai seorang pemimpin ya, yang menjadi agenda utamanya itu adalah bagaimana bisa memfokuskan yang tadi itu, Kebutuhan pokok itu. Apa aja itu, bisa disebut ulang Bang? Seperti sandan, pangan, papan ya, seperti tempat tinggal, salah satunya rumah gitu ya, Sandang, kemudian makan ya, makan kebutuhan sehari-hari, kemudian pendidikannya, pakaian ya, kesehatan, keamanannya ya, itu. Nah, ini merupakan kebutuhan pokok yang mesti harus dipenuhi itu. Negara bagaimana kemudian itu bisa menjamin ini semuanya. Nah, makanya ini kan pasti berbicara terkait dengan anggaran itu. Nah, ketika berbicara terkait dengan anggaran, bagaimana negara ini itu bisa memaksimalkan anggaran yang ada itu. Nah, sumbernya dari mana ya? Dalam Islam itu jelas sumber anggaran itu ya, anggaran yang terbesar itu berada di sumber daya alam itu. Ketika sumber daya alam itu dikelola oleh negara ya, hasilnya itu kemudian diserahkan kepada masyarakat. Baik. Itu bukan diserahkan kepada, sumber daya alam ini dikelola individu atau kelompok itu, seperti yang ada saat ini ya kan. Ketika sumber daya alam yang ada saat ini dikelola oleh individu atau kelompok, akhirnya negara tidak memiliki pemasukan. Justru pemasukan negara ini sebagian besar dari pajak. Itu. Baik. Itu. Baik. Alhamdulillah teman-teman sahabat interaksi dakwah channel. Tadi closing statement dari Bang Aslan, itu beliau menjelaskan bagaimana Islam menyelesaikan problem kebutuhan pokok ya. Ketika kebutuhan pokok tidak dipenuhi oleh warga atau masyarakat, maka nanti negara yang akan membantu ya. Tadi juga beliau menjelaskan bahwa tugas negara itu menyediakan
kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan, keamanan, pendidikan, kesehatan. Ini gratis, Bang ya. Gratis. Berbeda halnya dengan kapitalisme ya. Kalau kapitalisme itu yang disebut kebutuhan pokok itu cuma sandang, pangan, papan. Ketika sandang tidak terpenuhi, ya maka negara hadir tapi terbatas, dibatasi oleh anggaran, begitu gak Bang? Baik, kita cukupkan Bang ya. Baik teman-teman sahabat Interaksi Dakwah Channel, alhamdulillah kita sudah melewati waktu 28 menit. Kita cukupkan, nanti kita lanjutkan di episode yang lain, tentunya dengan tema yang menarik, yang viral dan sesuai fakta. Dan menariknya, nanti kita akan berikan solusi Islam, Bang ya. Baik, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.